Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji syukur kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu Bible Study dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11 dengan judul Kemurtatan dan Syafaat, ya. Sangat penting sekali saudara belajar pelajaran Sabat lalu. Ya sebenarnya sangat penting untuk belajar semua pekan sih. Cuma ada latar belakang peristiwa, runtutan peristiwa ya yang berkaitan dengan pelajaran ini di akhir pelajaran Sabat lalu itu ada cliffhangernya kita kita buat gitu ya. Jadi saudara kalau lupa atau nggak belajar, nah bisa lihat dulu cerita di pelajaran ke-10 tentang apa begitu untuk masuk di pelajaran yang ke-11 ya. Dan eh, apa namanya sebelum kita mulai juga sedikit preview ya bahwa saya dan juga Mas Jansen, ya kami dari Impromptu diundang kembali untuk berbicara menjadi narasumber untuk mengisi pelajaran dari diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel. Nah, jadi pelajaran ini itu juga ada di diskusi Sekolah Sahabat milik Hope Channel ya di pelajaran ke-11 yang ini, yang paling baru. Jadi kami mengisi di situ juga untuk pelajaran 11, 12, dan 13 begitu. Jadi saudara bisa lihat juga eh, tayangan video dari mereka begitu ya, karena mereka sudah mulai terbit, udah duluan. Ya, tentu ada hal yang apa namanya yang kami sampaikan hanya di sana, yang tidak kami sampaikan di sini, tapi ada juga hal yang kami sampaikan hanya di sini begitu ya. Bukan karena yang satu lebih berarti, yang satu lebih penting, yang lain tidak, bukan karena formatnya saja yang berbeda begitu ya. Kalau di Hope Channel itu kami menjawab pertanyaan yang disediakan oleh Kak Yola sebagai panelis. Kalau di sini kita exegesis, kita explore sendiri begitu kira-kira. Jadi saudara boleh nonton juga pelajaran ke-11 dari diskusi Sekolah Sahabat milik Hope Channel Indonesia. Ya, itu iklan sedikit ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk kembali belajar dari pengalaman bangsa Israel. Bantulah kami untuk dapat mengerti dengan akurat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bantulah kami untuk mengambil pelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama. Bantulah kami untuk berdoa lebih akurat lagi, berdoa lebih baik lagi, dan bantulah kami untuk memahami penebusan-Mu dari dosa-dosa kami. Kami mohon ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, monggo Mas Yansen. Ya. Mari kita mundur sedikit, kita baca Keluaran 20 ayat 19 ya. Karena ini akan menjadi latar belakang yang penting. Ya, Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ya, perhatikan ya, Musa itu satu-satunya cara, sarana ya orang Israel bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, di sini orang Israel minta Musa aja yang ngomong sama kami. Jangan Allah langsung. Nanti kalau Allah yang langsung ngomong ke kami mati. Ya, artinya apa? Orang Israel sendiri yang minta supaya Musa bertindak sebagai perantara. Ya, tolong diingat-ingat ya. Dan dari pengetahuan ini ya, kita bisa melanjutkan ke Keluaran 32 ayat 1. Tolong ditampilkan deh. Oke, Keluaran 32 ayat 1. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, ingat tadi ya, Musa itu adalah satu-satunya sarana kontak bangsa Israel dengan Allah ya kan? Sekarang Musanya nggak pulang-pulang, nggak turun-turun. Ya, apa yang terjadi? Bangsa Israel akhirnya panik.
Kenapa mereka panik? Karena dengan tidak adanya Musa, mereka takut kehilangan kontak dengan Allah. Gitu ya. Nah, sekarang kita baca dalam bahasa Ibrani-nya. Tolong ditampilkan gitu. Oke, 32. Ya, Ya, saya bacakan ya. Vayer Ha'am, maka melihatlah bangsa itu, Kiboshes Mose, bahwa Musa Boshes. Ya, saya nggak akan terjemahkan sekarang, nanti saya bahas setelah saya selesai membaca ya. Laredet untuk turun min hahar dari gunung itu. Vayikahel Ha'am, maka berkumpullah bangsa itu, Al Aharon, tas Harun, Vayomru, berkatalah mereka, Elaf kepadanya, maksudnya kepada Harun ya, bangunlah, bangkitlah, Oaselanu, buatkanlah bagi kami Elohim, buatkanlah bagi kami Allah, ya. Asyariel Khulefaneinu, yang akan berjalan di depan kami. Kize Moshe, karena Musa ini, ya. Jadi cara mereka membicarakan Musa itu agak merendahkan, agak menghina. Ya, si Musa ini, gitu ya. Bukan hanya Ki Moshe, karena Musa, tapi Kize Moshe, karena Musa ini, orang, Hasyir Ha'alenu, sorry, Hasyir Ha'alenu, yang telah menaikkan, yang telah mengeluarkan kita, Me'erat Mitzrayim, dari tanah Mesir, lo ya kami tidak tahu, me haya lo, apa yang terjadi padanya. Ya, dalam bahasa Indonesia ada kata yang diterjemahkan sebagai mengundur-undurkan, ya kan? Musa mengundur-undurkan turun, gitu ya. Nah, itu berbeda diterjemahkannya di TB2. Saya bacakan TB2. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, ya. TB2 menerjemahkannya berlama-lama. Tapi bahasa aslinya itu cukup jauh, baik dari TB maupun TB2, ya. Bahasa aslinya adalah boshesh, ya. Dari kata bosh itu ya, artinya adalah mempermalukan atau mengecewakan, ya. Mempermalukan atau mengecewakan. Jadi dalam bahasa aslinya adalah ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengecewakan turun dari gunung itu, atau Musa mempermalukan turun dari gunung itu. Maksudnya apa? Bagi bangsa Israel, kenyataan bahwa Musa itu mengundur-undurkan diri, melama-lamakan diri turun, menurut mereka dari gunung itu mempermalukan mereka, mengecewakan mereka. Ya, ya mereka sendiri panik karena nggak adanya Musa itu artinya nggak ada sarana kontak antara mereka dengan Allah. Gitu ya. Itulah kenapa akhirnya mereka meminta dibuatkan alam buatan manusia. Mereka mau menyembah Allah buat Allah dengan Allah itu ya. Jadi isunya di sini bukan mereka mau menyembah Musa, bukan ya. Isunya adalah lamanya Musa turun itu membuat mereka malu, membuat mereka kecewa, mereka panik kehilangan kontak dengan Allah sehingga mereka butuh sarana kontak berupa berhala itu. Ya, cukup jelas ya. Oke, lanjut kita baca Keluaran 32 ayat 2 sampai 4. 32 ayat 2 sampai. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatkannya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Ya, sekarang kita coba soroti perannya si Harun ini ya. Ya, Harun tuh di sini sangat lemah ya. Bahkan dia menuruti apa keraguan orang-orang terhadap Musa. Ya kan? Padahal kalau kita mundur di Keluaran 24 ayat 14 ya, di situ Musa sudah bilang, "Tunggu aku kembali." Ya. Jadi harusnya waktu orang Israel mendesak Harun, Harun harus menjawab, Musa bilang tunggu, ya tunggu. Ya kan? Kita nanti akan lihat Musa kembali. Tapi nyatanya di sini Harun malah lemah, gitu ya. Ya, akhirnya emas itu ya dikumpulkan,
dilebur, ya, dibentuk menjadi anak lembu. Ya, perhatikan ya bahwa ada proses yang detail di sana ya. Apa emasnya nggak tiba-tiba jadi lembu, gitu ya. Ini sangat penting ya. Nanti kita akan bahas lagi kenapa ini penting untuk dijelaskan dengan detail bahwa emasnya dikumpulkan, dilebur dan dibentuk ya, bukan tiba-tiba. Tapi sebelum membahas ke sana, sekarang kita bahas dulu dari mana sih bangsa Israel ini dapat emasnya. Bill pasti masih ingat dari mana Bill mereka dapat emas. Dari Mesir sebagai upah mereka dalam Iya, tanda kutip. ya, ya mereka menjarah ya, menjarah emas ini dari Mesir, tapi bukan menjarah dalam arti tidak adil ya. Mereka ini sudah diperbudak selama 400 tahun ya. Kalau itu adalah eh, pengabdian kerja yang adil ya, orang kerja 400 tahun itu gajinya udah seperti apa ya, ya. Iya. Maka sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka harus menjarah emas itu karena emas itu adalah hak mereka. Mereka setelah kerja di sana 400 tahun, ya, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang emas ya. Pekan lalu di Keluaran 25 sampai 31 ya, kita berbicara tentang instruksi pembangunan bait suci. Di situ kata emas muncul berulang kali, ya kan? Nanti kalau nggak salah dua pelajaran lagi ya, di Keluaran pasal 35 sampai 40 saat bait suci benar-benar dibangun, ya. Kalau yang pekan lalu kan masih instruksinya ya. Nanti waktu bait suci sudah benar-benar dibangun, emas juga muncul berkali-kali. Artinya emas ini ya salah satu apa istilahnya itu dalam dunia teknik itu bahan ya, salah satu bahannya, materialnya, nah, salah satu materialnya kayak Mas Suci, ya. Jadi tujuan Tuhan terhadap emas yang dimiliki oleh bangsa Israel ini adalah untuk dijadikan material pembangunan kemah suci. Tapi bangsa Israel buat jadi apa? Bangsa Israel buat itu jadi berhala, jadi patung lembu emas, ya. Artinya ini benar-benar menjadi sebuah titik perlawanan yang apa ya, yang kuat ya. Tuhan maunya emas ini jadi apa, mereka bikin jadi sesuatu yang benar-benar berlawan. Begitu juga bagi kita gitu ya. Mungkin bukan emas secara persisnya, tapi apapun yang kita punya gitu ya. Entah kekayaan, entah kekuasaan ya, mungkin pengetahuan ya. Itu bisa jadi kemah suci sesuai kehendak Tuhan, bisa jadi patung lampu emas berhala yang bertentangan melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi pastikan apapun yang kita punya ya, bahkan kalaupun itu literal emas sekalipun juga bisa gitu ya. Tolong ya, jadikan itu sesuai kehendak Tuhan ya, bukan jadi sesuatu yang berlawanan dengan perintah Tuhan ya. Karena yang salah berarti bukan emasnya gitu kan. Yang salah bukan emasnya. Jelas kan? Ya. Oke. Tolong ditampilkan bahasa Ibrani-nya, Bil, karena ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya di pelajaran pekan lalu. Jadi di pelajaran pekan lalu di kolom komentarnya ada pertanyaan untuk pelajaran pekan ini, gitu ya. Dari akun yang namanya adalah Ida Ida Bagus Naruto nama akunnya ya. Kemungkinan ini adalah bapak-bapak ya. Jadi saya panggil aja dengan gitu ya. Oke, saya bacakan ayat 2 dulu. Vayomer alaihem berkatalah kepada mereka, Harun ya, Harun berkata kepada mereka, Tarku ya, kalian rak, kalian lepaskanlah, kalian tanggalkanlah nizmei hazahav ya, lezem emas, cincin emas, asher biasne nasyekhet yang ada di eh, telinga-telinga perempuan kalian atau istri kalian, beneichem ya, anak-anak laki-laki kalian, ubenoteichem dan anak-anak perempuan kalian, vehabiu dan bawalah elai kepadaku. Oke, lanjut ayat 3. Vayit parku ya, maka mereka parah, maka mereka melepaskan, maka mereka menanggalkan. Kol ha'am, semua bangsa itu, etnisme hazaf, mereka menanggalkan nezem emas mereka itu, apa anting emas mereka itu. Asher bi asnihem yang ada di telinga mereka. Vayaviu lalu mereka membawanya el aharon kepada Harun ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kata parak itu ya.
yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai menanggalkan ya. Dan di terjemahan baru edisi 2 diterjemahkan sebagai melepaskan. Ya. Dan memang diterjemahkan sebagai menanggalkan bisa, diterjemahkan sebagai melepaskan juga bisa. Ya, keduanya bisa. Nah, poinnya adalah begini. Ada perbedaan gramatikal ya antara kata parak yang muncul di ayat 2 dan kata parak yang muncul di ayat 3. Ya, gramatikal itu maksudnya tata bahasa ya. Nah, coba ke yang ayat 2 lagi. Di ayat 2 kata parak itu ya muncul dalam bentuk file ya. Kalau di situ keterangannya PL ya. Saya nggak setuju kalau itu PL ya. Tapi itu muncul dalam bentuk file. File itu artinya adalah kata kerja simple aktif. Kata kerja simple aktif dan itu muncul dalam bentuk perintah untuk jamak ya. Jadi kalian lepaskanlah, perintah untuk banyak orang gitu ya. Oke, tulis bentuk faal gitu. Ini harus teknis ya. Dalam bentuk faal. Ya pakai Ketik ya. petik, petik. Ya, kata kerja simpel aktif dalam bentuk perintah untuk jamak ya, untuk orang yang lebih dari satu gitu ya. Nah, terjemahannya adalah kalian lepaskan loh. Oke. Nah, sementara yang muncul di ayat 3 ya itu adalah yit parku. Yit parku itu adalah bentuk hit file. Hit file. Hit file itu adalah kata kerja yang sifatnya refleksif. Oke, refleksif itu artinya apa? Berkaitan ke diri sendiri. Ya, jadi melepaskan bagi diri sendiri. Oke, saya kasih contoh aja, contoh kata lain dalam bahasa Ibrani ya, supaya dapat bayangannya. Kalau ada kata lavash, ya, lavash itu artinya adalah memakai. Oke, lavash di et habegadim, ya, saya memakai baju gitu ya. Itu artinya adalah memakai. Tapi waktu dikatakan hitlabesh itu artinya adalah memakaikan untuk diri sendiri. Paham bedanya itu ya? Lavesh itu artinya adalah memakai, hitlabesh memakaikan untuk diri sendiri. Itu contoh. Ya, sama. Ya, rak itu artinya adalah melepaskan. Ya, berarti hit larak atau hit parek itu artinya adalah melepaskan untuk diri sendiri. Ya, tapi bukan berarti dirinya sendiri yang dilepaskan. Perbedaannya. Dia melepaskan untuk diri sendiri, berkaitan dengan diri sendiri, tapi bukan berarti dirinya sendiri yang harus dilepaskan. Ya, hit file itu nggak mengharuskan kata kerjanya jadi intransitif. Nah, ini istilah lagi ya. Jadi ada kata kerja transitif, ada intransitif. Kalau transitif berarti dia butuh objek. Ya, melepaskan apa objeknya? Itu transitif. Intransitif berarti melepaskan yang apa kata kerja tidak butuh objek. Ya. Nah, waktu kata kerja jadi hit file bukan berarti dia harus nggak butuh objek. Enggak. Nah, dia masih bisa dengan objek. Ya, bukan berarti objeknya adalah diri sendiri. Bisa jadi ada objeknya, tapi tetap berkaitan dengan diri sendiri. Ya. Dan itu jelas sekali objeknya apa? Objeknya adalah nezem kan? Meskipun itu dalam bentuk jamak ya. Nezamim, nezamim itu artinya adalah anting. Kalau nezem itu anting, anting-anting, satu anting-anting. Kalau nezamim itu berarti jamak. Nah, itu dia jadi dalam bentuk konstrak karena dua kata benda berurutan kan. Jadi nizmei hazahab. Apa? Anting-anting emas. Ya. Jadi kata objeknya adalah anting-anting. Nah, jelas sekali bahwa anting-anting ini bisa menjadi objek. Kenapa? Karena meskipun ini berkaitan dengan diri sendiri ya, melepaskan anting-antingnya kan tetap dari diri sendiri, melepaskan sendiri, tetap refleksif, gitu ya. Nah, jadi mungkin secara grammar yang perlu dipahami kekeliruannya adalah hit file itu bukan berarti kalau dia berkaitan dengan diri sendiri berarti nggak ada objeknya, objeknya selalu diri sendiri, nggak juga, gitu ya. Objeknya anting-anting tapi berkaitan dengan diri sendiri, gitu ya. Jadi bukan berarti ini harus ditafsirkan bahwa mereka ini jadi telanjang, nggak juga, ya. Jadi melepaskan diri sendiri, nggak gitu, ya. Itu sedikit isu terjemahan ya dan saya rasa harus cukup jelas ya meskipun ini cukup teknis ya. Ya dan
Ya, saya mohon maaf ya bagi yang kesulitan ya, karena memang saya cenderung menghindari membahas yang teknis seperti ini ya supaya pembahasan tidak terlalu rumit. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus dari ide bagus Naruto ya. Jadi kesempatan yang baik untuk kita bahas ini ya. Dan sebenarnya setiap kata itu kita bisa analisis detail seperti itu kalau kita mau ya. Oke, lanjut kita baca ayat 5. Oke. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Oke, ya. Di sini Harun mendirikan mesbah. Ya, harusnya mesbah didirikannya di mana, Bil? Coba, Harusnya Bil. apa? Sorry, Harusnya mesbah didirikannya di mana menurut pelajaran tahun lalu? di gunung toh? Di gunung ya, oke. Di gunung itu sebelum adanya perintah pembangunan kemah suci ya. Oh iya Setelah iya ada iya. perintah pembangunan harusnya mesbah didirikan di kemah suci kan? Mas Suci ya, Ya, iya. setelah instruksi. Kalau tadi emas, emas yang harusnya digunakan untuk material kemah suci sekarang jadi material pengembang emas berhala. Ini juga sama, mesbah yang harusnya mereka bangun di kemah suci. Sekarang mereka bangun untuk patung lembu emas, ya. Dan perhatikan ya bahwa Harun berseru, kata Harun, besok hari raya bagi Tuhan. Ya, ya dan Tuhan di situ semuanya huruf kapital. Kita tahu bagaimana cara bahasa Indonesia menerjemahkan Ya, kata Tuhan kan? Kalau kata Tuhan semuanya huruf kapital berarti LAI sedang menerjemahkan nama Tuhan, Yod Heh Vav He gitu kan? Ya. Ya, kita cek aja bahasa aslinya untuk memastikan. Ya. Vayar Aharon, eh, Harun melihat Vaiben Misbeach, maka dia membangun mesbah ya Levanav di depannya di hadapannya. Vayikra maka berkatalah dia, berserulah dia, Aharon maksudnya Harun yang berseru ya. Vayomer berkatalah dia, hak ladonai mahal, hak hari raya ladonai bagi Tuhan, bagi Yod Heh Vav He tertulis di situ mahal besok, ya kan? Dan ungkapan ini apa frasa hari raya bagi Tuhan ya itu muncul berulang kali sebenarnya di seluruh kitab Keluaran ya. Kita coba baca beberapa dari antaranya, ya nggak usah semua. Yang pertama kita buka Keluaran 12 ayat 14. 12 ayat Ayat 14. 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Oke, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Hak Ladonai, ya. Dan konteksnya di sini adalah Paskah. Oke, konteksnya adalah Paskah. Oke, lanjut Bill. Keluaran 13 ayat 6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan dirayakan hari raya bagi Tuhan. Ya, pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Ladonai, lagi-lagi muncul. Dan di sini konteksnya adalah hari raya tidak beragi. Oke, jadi di seluruh kitab Keluaran kita membaca frasa hak Adonai, perayaan bagi Tuhan berulang-ulang. Dan konteksnya adalah waktu Israel meninggalkan Mesir, Israel harus mengadakan hak Adonai, mengadakan perayaan bagi Tuhan. Dan perayaan yang dimaksud adalah Paskah, hari raya roti tidak beragi. Oke, jadi ini adalah frasa yang sakral sebenarnya. Waktu kita bilang hak Ladona itu merujuk kepada Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Ya. Sekarang frasa ini digunakan untuk merayakan sesuatu yang lain, untuk merayakan anak lembu emas, ya kan? Waktu mereka merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, mereka mengingat
bahwa Tuhanlah yang melepaskan mereka dari Mesir. Sekarang mereka merayakan hari raya bagi Tuhan untuk anak lembu emas. Maksudnya apa? Anak lembu emas yang melepaskan mereka dari Mesir. Ya, ini sebuah penghinaan besar-besaran bagi Tuhan. Ya, ini adalah pelanggaran terang-terangan. Ada perintah pertama, ya, jangan ada Allah lain, dan perintah kedua, jangan membuat petuk. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya. Dan kita lihat ya bahwa eh, apa namanya, perayaan ini itu datang bukan tiba-tiba. Maksudnya apa yang mereka lakukan ini. Tadi Mas Yarsan sudah katakan ya bahwa sebenarnya tuh mereka tuh desperate karena Musa, gitu kan. Jadi kita harus lihat latar belakangnya itu sebenarnya mereka kecewa, takut, dan kalau boleh saya ungkapkan dengan sebuah frasa tidak sabar sebenarnya. Hmm. Mereka tidak sabar. Dan kadang-kadang itu hal yang sepele loh. Kalau misalnya kita banyak yang baca cerita ini saya perhatikan, terus mereka argumennya adalah seperti ini. Bukan ini nggak salah, tapi menurut saya kurang put in konteks. Argumennya biasa gini, Mas Hansen. Bilangnya, oh itu karena orang Israel tuh terpengaruh dari Mesir sudah bertahun-tahun, gini gini gini. Itu nggak salah, itu benar. Ya, benar. Tapi kan itu kausalitasnya, gitu loh. Itu kayak mereka nggak sabar, jadi mereka ingat akan praktik mereka yang dahulu, gitu kan. Tapi Iya, kan iya, sebenarnya motivasi awalnya bukan karena mereka ingat, tapi motivasi awalnya adalah mereka nggak sabar. iya, Jadi iya. problemnya itu adalah mereka nggak sabar, mereka nggak tahan untuk menunggu, mereka nggak sabar. Nah, barulah mereka mulai itu tergoda dengan praktik mereka yang dulu, gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa oh ini karena mereka terpengaruh sehingga ya wajar saja mereka seperti ini. Atau misalnya mereka ada ya, ya di kutipan Nyonya itu sebutannya adalah mix altitude ya. Multitude, sorry, mix multitude. Artinya yang terpengaruh ini adalah orang-orang Mesir yang bersama dengan orang Israel ke bawah juga, gitu kan. Jadi bangsa campuran, sehingga mereka lah yang menginisiasi. Oke, itu benar. Tapi kenapa mereka melakukan itu at the first place gitu kan? Kenapa mereka lakukan itu Hmm. pada awalnya? Ya karena nggak sabar. Itu menurut saya aplikasi yang sangat penting ya. Sangat sederhana, nggak sabar menunggu jawaban Tuhan. Nggak sabar menunggu Iya, Musa bahkan dalam konteks ini, gitu kan. Dan Musa ini iya, kan perwakilan mereka kepada Tuhan gitu ya, dan perwakilan Tuhan kepada mereka. Jadi nggak sabar dan saya rasa elemen ini luar biasa sekali ya. Saya baca ini kena gitu. Kadang-kadang ham, apa namanya? Hampir semua masalah itu karena nggak sabar. hmm, Sabar. hmm, Apalagi di dalam konteks kejadian keluaran ya. Kita bisa pilih aja Abraham. Nggak sabar kan? hmm. Nggak sabar, pingin cari shortcut. Jadinya lah seperti itu. Harusnya nggak kayak gitu. Tapi karena nggak sabar, jadilah susah semuanya. Begitu. Dan dalam konteks ini juga sama seperti itu ya. Ini pelajaran yang menurut saya bagus sekali ya. Terlepas dari benar Harun itu tidak setia, terlepas dari itu tentu. Tapi menurut saya masalah utamanya adalah orang Israel itu nggak sabar. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Iya. Oke ya, padahal kalau mereka mau tunggu, ya Musa pasti turun ya, Ya kan, sebenarnya. Musa nggak mungkin kan camping di sana lama banget, Selamanya. selamanya gitu kan. Iya. Apa ada kutipan yang mau ditampilkan, Gil? Ya ini ada satu kutipan menurut saya bagus dari Petra and Prophet halaman 315. Selama masa penantian ini, maksudnya menunggu Musa gitu ya, Hmm. ada waktu bagi mereka untuk merenungkan hukum Allah yang telah mereka dengar. Ingat konteksnya lalu kan? Dan mempersiapkan hati mereka untuk menerima wahyu-wahyu selanjutnya yang mungkin dia sampaikan kepada mereka. Mereka tidak punya banyak waktu untuk pekerjaan ini. Dan seandainya mereka mencari pemahaman yang lebih jelas tentang tuntutan Allah dan merendahkan hati mereka di hadapannya, mereka akan terlindung dari godaan. Namun mereka tidak melakukan ini. Dan mereka segera menjadi ceroboh, lalai, dan melanggar hukum. Hal ini khususnya terjadi pada orang banyak campuran. Itu maksudnya tadi ya, the great multitude itu. Mixed multitude. Mereka tidak sabar untuk segera menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang baik itu dijanjikan kepada mereka hanya dengan syarat ketaatan. Tetapi mereka telah melupakan hal ini. Ada beberapa orang yang menyarankan untuk kembali ke Mesir, tetapi baik ke Kanaan atau kembali ke Mesir, sebagian besar orang bertekad untuk tidak lagi menunggu Musa. Merasa tidak berdaya karena ketidakhadiran pemimpin mereka, mereka kembali ke tahayul lama mereka. Jadi tadi saya bilang nggak sabar, Mas Hansen. Sekarang saya tambahkan ya.
tidak mengisi waktu luang dengan baik. Itu. Jadi Ya, ada waktu kosong tapi bukannya diisi dengan hal yang positif, malah dalam konteks ini memperdalam hukum yang mereka baru dengar, gitu ya. Tapi malah melakukan hal yang lain. Jadi itu menurut saya. Mungkin mereka nggak sabar karena mereka nggak tahu mau ngapain. Bisa jadi. Ya, karena kadang kita iya. gitu ya. Kita nggak tahu mau ngapain, jadinya kita Hmm. tergoda dalam pencobaan. Cuma kalau kita sibuk, coba kalau kita ini, apalagi orang muda gitu kan. Mungkin menurut saya itu Mas Hansen yang bisa saya ambil dari kutipan ini. Oke, terima kasih Bill. Selanjutnya kita baca Keluaran 32 ayat 6. Oke. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, dikatakan bangsa itu makan dan minum ya. Kita ingat pekan lalu ya, eh, para tua-tua Israel ya bersama dengan Harun, Nadab dan Abihu, mereka terlibat dalam perjamuan makan dan minum bersama dengan Tuhan. Saudara masih ingat itu? Ya. Iya. Kalau sebelumnya tua-tua Israel ikut dalam persekutuan makan dan minum dengan Tuhan, sekarang mereka makan dan minum tapi dalam konteks penyembahan berhala, gitu ya. Dan tentu saja ini makan dan minumnya berbeda ya, karena ini makan dan minumnya jadi gaya lebih ke gaya Mesir gitu ya. Sementara yang sebelumnya itu makan dan minumnya lebih ke gaya hikmah gitu ya. Oke, sekarang kita buka dalam bahasa Ibraninya. Ya. Vayashkimu, maka bangkitlah mereka, mimah syarat pada keesokan harinya. Vaya'alu, lalu naiklah mereka, menaikkan maksudnya, ya, olot, menaikkan korban bakaran. Vayagishu, dan mereka membawa shelamim ya, eh, ya korban pendamaian shelamim ya. Vayeshev, lalu duduklah mereka, Ha'am, bangsa itu, le'echol, untuk makan, Visyatu, dan minum, mereka minum, Vayakumu, dan mereka bangkit, let sahek, mereka bangkit untuk sahek. Ya. Hmm. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai bersukaria. Oke? Dan saya tunjukkan perbedaannya di terjemahan baru edisi 2 menerjemahkannya seperti ini. Lalu mereka bangkit dan bersenang-senang ya. Jadi terjemahan baru edisi 2 menerjemahkannya bersenang-senang. Tapi dalam bahasa Ibrani adalah tsahek. Oke? Kata tsahek ini akar katanya adalah tsahak ya, yang artinya adalah tertawa atau bermain ya. Tapi dalam beberapa konteks ya, kata tsahek ini bisa digunakan untuk main yang lain gitu ya. Maksudnya apa? Main gila maksudnya ya. Jadi dalam beberapa konteks kata sahih ini bisa digunakan untuk konotasi seksual. Ya, saudara bisa buka sendiri contohnya ada di Kejadian 26 ayat 8, kemudian Kejadian 39 ayat 14 dan 17 ya. Nah, artinya yang terjadi di sini adalah mereka melakukan pesta seksual besar-besaran ya. Karena penyembahan palsu mereka ini ya, penyembahan palsu mereka mengakibatkan degradasi penurunan moral sampai-sampai mereka mereka melakukan pesta seks ya. Ya, coba kita bandingkan misalkan dengan eh, terjemahan New American Standard Bible, NASB ya. Diterjemahkannya sebagai to engage and in lewd behavior, untuk terlibat dalam perilaku cabul. Ya, jadi NASB menerjemahkannya dengan sangat memperhatikan konteks ya. Jadi bukan hanya melihat kata sahak arti dasarnya apa enggak. Mereka melihat kata sahak arti dasarnya apa, lalu dalam konteks ini apa, ya. Dan mereka menerjemahkannya sebagai terlibat dalam perilaku cabul. Coba bandingkan dengan SV dan King James Version. King James dulu ya, baru ESV. Ya, ayat 6 ya. Ya, baik King James Version maupun ESV menerjemahkannya sebagai to play, ya, untuk bermain ya. Tapi main apa belum jelas kan? Ya. Jadi nggak salah ya, tapi
Nesby menerjemahkan lebih tepat sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Oke, mungkin bisa ditutup lagi ya, King James dan ESV-nya. Nah, menariknya, saudara ya, agama Mesir sendiri, agama Mesir sendiri, itu dalam penyembahan berhala mereka, itu tidak memakai ritual pesta seks. Ya, yang penyembahan berhalanya itu menggunakan ritual pesta seks itu adalah orang Kanaan. Tapi kan sekarang mereka belum sampai ke Kanaan. Jadi mereka belum terpengaruh orang Kanaan. Terus mereka dapat dari mana ini ritual penyembahan berhala dengan ada pesta seks di dalamnya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah dari berhala yang mereka buat sendiri. Ya, mereka membuat berhala anak lembu jantan. Ya, dan anak lembu jantan itu adalah simbol utama potensi seksual, simbol utama kesuburan. Ya, sehingga waktu mereka melihat apa yang mereka sembah itu, mereka jadi seperti yang mereka sembah. Imajinasi mereka jadi ke sana arahnya. Ya, dan terjadilah itu pesta seksual itu. Ya, apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya gini, kita semua manusia adalah makhluk yang menyembah. Kita pasti menyembah sesuatu. Kalaupun bukan Tuhan, kita pasti menyembah yang lain. Ya. Bedanya, kalau kita menyembah Tuhan, kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, ya, kita akan mengafirmasi gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Maka segala hal-hal yang lainnya, ya, itu akan dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mau apapun, ya, kita punya uang, emas, contohnya gitu ya, akan di apa istilahnya, akan dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Seksualitas pada dasarnya hal yang baik kan, tapi pesta seks enggak. Ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, seksualitas akan digunakan sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan, Harun punya kekuasaan, ya, dan Harun gagal menggunakannya. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, kekuasaan juga akan digunakan untuk hal yang baik. Ya. Tapi bagaimana kalau kita menyembah kekayaan? Ya, kekayaan yang akan jadi mengontrol pikiran kita, maka dia akan tidak terkendali. Dia akan disalahgunakan. Bagaimana kalau kita menyembah seks? Seks yang akan mengontrol pikiran kita, maka dia akan tidak terkendali disalahgunakan. Begitu juga dengan kekuasaan, ya. Maka penting sekali masalah penyembahan berhala ini ya. Jangan sampai menyembah berhala. Karena begitu kita menyembah berhala, kita berada dalam potensi untuk mengaburkan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Itu yang pertama. Dan itu pasti akan berujung ke kemerosotan moral, gitu ya. Negara yang moralnya paling merosot itu pasti negara ateis dan agnostik. Ya, ya memang ada banyak argumen ya. Negara religius kok banyak korupsi dan lain sebagainya. Iya, tapi bicara tentang LGBT, ya misalkan gitu ya. Ini contoh-contoh aja nih. Ya, bicara tentang apa? Tiba-tiba di jalan ada penembakan massal gitu. Itu pasti di negara di mana moral sudah tidak ada harganya dan Tuhan sudah tidak ada harganya sehingga orang-orang sudah kabur gambaran kepala dalam dirinya. Penyembahan berhala itu pasti pasti membuat kerusakan moral. Ya, mungkin waktu kita baca cerita ini kita nggak sadar mereka menyebab berhala sampai ke seks, kita nggak sadar ya. Kita pikir ya menyebab berhala lah gitu ya. Iya. Enggak, ada kerusakan moral yang jelas terjadi di sini di ayat 6. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani atau Nesbi. Gitu ya. Oke, sampai di sini silahkan Bil, tanggapannya. Iya, dan saya suka frasa itu ya. Eh, Manusia adalah makhluk yang akan selalu menyembah. Eh, itu baik sekali saya dengar itu dari pendeta luar ya. Pendeta Advent, frasa dalam bahasa Inggris itu human are meant to worship itu kan. Dan menyembah ini banyak orang yang nggak bisa menerima menerima kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk yang menyembah. Beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih mungkin semester 3 ya kita waktu itu, yang semester 3 itu saya ada dengar TED Talk. Jadi dulu zamannya tuh saya tuh zamannya ngabisin waktu untuk nonton TED Talk. Tahu ya TED Talk ya di YouTube Iya, itu TED Talk.
TED Talk itu dulu ramai banget tuh. Semua orang nonton TED Talk. Belum ada podcast-podcastan kayak sekarang gitu yang lebih cair suasananya gitu. Kalau TED Talk itu kan masih agak formal dikit ya. Karena dia ngomong di forum gitu kan. Nah, TED Talk itu ada satu ada satu materi saya lupa dibawakan oleh siapa. Dia berbicara tentang addiction. Dan mosi dari TED Talk itu adalah seperti ini. Manusia itu pasti akan addicted kepada sesuatu. Kurang lebih sama dengan ini. Dengan argumen ini. Jadi manusia itu akan addicted kepada sesuatu itu aja. Nah, dalam konteks dia addicted yang dia maksud itu bukanlah addicted addicted dalam dalam adiksi dalam konotasi negatif, bukan. Karena kalau kita mau adiksi kita konotasinya langsung negatif. Tapi maksudnya intinya kita tuh pasti punya sesuatu, seseorang atau suatu ide yang kita itu akan mengarah ke sana. Itu dia maksudnya. Nah, kalau itu barang ya kita adiksi. Kalau itu pekerjaan ya kita mungkin addicted kepada pekerjaan kita. Bisa jadi bahkan kepada keluarga atau kepada seseorang misalnya, kepada pasangan. Dan ini ya di cerita ini sebenarnya apa namanya bangsa Israel tuh harusnya addicted dalam tanda kutip, bukan dalam konotasi negatif, kepada Tuhan. Membangun hubungan yang erat kepada Tuhan. Itulah kenapa tadi Mas Hansen bilang dia akan menjadi seperti yang dia sembah gitu kan. Dan ada banyak sekali isu pada saat mereka menyembah lembu itu gitu. Mulai dari Harunnya yang menunjukkan kepemimpinan yang gagal dan pada saat yang sama Harun mungkin ya banyak orang yang berargumen dan baca Roh Nubuat tentu saya nggak salahkan itu tapi banyak orang yang berargumen bahwa uh, Harun melakukan itu demi keamanan nyawanya karena kan dia ada apa namanya ada ancaman pembunuhan di situ dan kalau saudara baca kutipan Roh Nubuat di Petra Prophet tadi itu bahkan ada yang mati karena ada beberapa orang yang melawan nggak mau apa namanya menyembah patung lembu emas ini. Itu dan ada pertumpahan darah. Dan Harun akhirnya kompromi itu katanya ya, kompromi. Dan pada saat itu mungkin Harun adalah menyembah mungkin dia nggak menyembah patung lembu itu bisa jadi. Mungkin dia nggak ikut pesta seks, tapi dia paling tidak menyembah kekuasaan dan Ya, keamanan dirinya sendiri, gitu ya. ya. Eh, mungkin dia nggak ikut pesta seks bisa jadi, tapi yang pasti dia mengamankan dirinya gitu loh. Oh, daripada chaos, gue mau save dulu lah gitu ya kompromi dan in the highest level dalam level paling tinggi ya prestasi ini kan paling degenerate gitu kan tapi mungkin Harun dan para tua-tua mungkin tidak melakukan itu bisa jadi nah gitu ya tapi pada intinya sama mereka akan menyembah apapun itu entah itu kekuasaan entah itu keamanan nyawa atau kedamaian dalam tanda kutip supaya nggak chaos tapi malah chaos ya chaos akan usahan mungkin tapi ya itu maksud saya jadi ini luar biasa ya ketika dibilang kita kita itu manusia yang bound to be worship gitu ya menyembah dan kita akan menjadi seperti yang kita sembah pertanyaannya apa yang kita sembah gitu ya dan eh, ya itu pertanyaan sangat pribadi ya aplikasi memang cerita ini banyak sekali isu yang bermasalah dari cerita ini saking saking ngaconya gitu ya Hmm. menurut saya itu Mas Hansen Ya, terima kasih Bill. Apa ada kutipan yang mau disampaikan? ya untuk ini nggak ada Untuk ini nggak ada. Oke, kita lanjutkan ke ayat 7 sampai 8. oke Keluaran 32 ayat 7 sampai 8. 32:7 sampai Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lagunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, ya Tuhan sendiri di ayat 7 bilang ya bahwa ya mereka ini sudah rusak lakunya gitu ya. Jadi melanjutkan ayat 6 tadi ya. Memang mereka sudah rusak. Kemudian di ayat 8 ya, Tuhan sampai bilang itu ke Musa kan, ya, mereka sampai bilang ke patung itu, inilah Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan kita yang sudah belajar kitab Keluaran ya, sudah belajar sejarah bangsa ini, kita tahu yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah Tuhan kan, bukan patung lembu emas itu. Bisa-bisanya mereka bilang patung lembu emas itu yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Bahkan sebelum 10 hukum itu ya, Tuhan sendiri bilang kan,
eh, Anochi Adonai Eloheicha, akulah Tuhan Allahmu, Asher Hotsiecha, yang telah membebaskan engkau, Me'eret Yisrael, dari tanah Mesir, Miveit Abadi, dari rumah perbudakan. Ya, dan di situ tertulisnya akulah Yud Heh Vav He. Jadi namanya dialah sendiri yang mengeluarkan dari Mesir, bukan patung lampu emas itu gitu kan. Ya, itu gilanya ya. Ya. Dan satu poin lagi ya dari ayat 7 yang perlu kita perhatikan adalah mengenai bagaimana cara Tuhan menyebut bangsanya sendiri. Ya. Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsamu, bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ya. Kamunya di sini merujuk kepada Musa kan? Karena Tuhan sedang berbicara dengan Musa. Berarti Tuhan merujuk kepada bangsa Israel sebagai bangsanya Musa. Ya. Seakan-akan bukan umatku ini umatmu lah Musa. Umatku. Sebelumnya kan dibilangnya apa? Segulah, ya kan? Iya. Harta Harta kesayangan, karun, harta ya, terpendam. atau anak sulung, gitu Iya. kan? Disebut gitu. Sekarang bangsamu, ya pernah lihat itu orang tua kalau lagi berantem itu, tapi berantemnya tentang anak yang nakal. Itu loh anakmu itu loh bikin apa lagi? Itu Tuhan bilang Sama ke Musa kayak gitu. mamanya kata-kata gitu. Ya mungkin gitu ya. Tuhan bilang ke Musa, itu bangsamu itu udah bikin apa di situ? Bukan bangsanya Tuhan gitu ya. Ya. Nanti kita akan kembali ke poin ini ya. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu. Kita baca ayat 9 sampai 10. 9. 9 sampai 10. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ya, perhatikan ya bahwa Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel ya. Dan disinilah Musa mulai berargumen. Musa mulai berbantah-bantahan dengan Tuhan ya. Ya, ini yang biasa kita sebut sebagai syafaat. Syafaat itu adalah berdoa untuk orang lain, gitu ya. Dan di sini Musa berdoa bukan untuk dirinya sendiri, Musa berdoa untuk orang lain, Musa berdoa untuk bangsa Israel, ya. Dari sini banyak aplikasi yang sangat bagus. Bagaimana sih syafaat yang benar, gitu ya? Bagaimana sih syafaat yang benar? Nah, perhatikan di sini, Tuhan itu menawarkan untuk memusnahkan bangsa Israel. Dan setelah bangsa Israel dimusnahkan, Tuhan akan mulai dari awal lagi, Hmm. dari keturunannya Musa, gitu ya. Jadi bukan lagi bangsa Israel nanti yang kita kenal, adanya bangsa Musa, gitu ya. Ya, memang Musa adalah keturunan Israel juga, tapi Musa itu kan hanya sub dari sub. Ya, Musa itu adalah keturunan dari Lewi dan Lewi adalah salah satu dari suku Israel, gitu ya. Jadi Musa itu nggak mewakili keturunan seluruh bangsa. Nah, sekarang dimusnahkan yang lainnya, nanti garis keturunannya cuma muncul dari Musa. Itu sebuah hal yang sangat besar dan keren, nggak sih ya? Dan apakah Musa dalam hatinya tergoda atau enggak untuk menerima tawaran ini? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu isi hatinya Musa. Ya, tapi Musa menolak godaan itu. Ini adalah prinsip yang pertama dari doa syafaat. Prinsip yang pertama adalah doa syafaat itu tidak mencari dan malah menolak kemuliaan bagi diri sendiri. Gitu ya. Kalau kita berdoa syafaat bagi orang lain, tapi tujuannya supaya kita yang dipuji, ya itu terjadi karena aku yang berdoa. Itu berarti doa syafaat yang salah. Ini Musa berdoa syafaat, tapi dia menolak kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia akan jadi bapak bangsa yang besar. Dia akan jadi the new Abraham mungkin. Abraham yang baru. Iya. Ya, dia menolak kesempatan itu. Ya, itu prinsip yang pertama ya. Yang memang sangat rendah hati Musa ini ya. Lanjut ayat 11 Bil. Oke. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat?
dengan tangan yang Ya, kuat. ya. Perhatikan tadi di ayat 7 Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsamu, bangsanya Musa. Ya. Jadi bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan, ini bangsanya Musa. Tapi Musa menjawabnya apa? Bangsamu, dibalikin lagi sama Musa. Eh, jangan gitu Tuhan. Jangan kamu bilang ini bangsaku. Ini bangsamu Tuhan. Ya, Tuhan bilang ini bangsanya Musa, Musa nggak mau. Ini bangsanya Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan sendiri yang sudah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dengan kekuatan Tuhan sendiri yang sudah mengeluarkan dari Mesir. Ini bangsanya Tuhan, bukan bangsaku, bukan bangsanya Musa. Itu kata Musa. Ya, prinsip kedua dalam doa syafaat. Ya, doa syafaat itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sudah diketahui. Ya, gini, aplikasinya ya gini. Waktu kita berdoa syafaat, mungkin kita mendoakan sesuatu yang kita belum tahu arahnya kemana. Kita belum tahu kehendak Tuhan sebenarnya gimana. Saya kasih contoh aja yang sederhana. Kita berdoa untuk pekerjaan dari kawan kita. Ya, kawan kita punya tawaran dari perusahaan A, B, C. Kita berdoa untuk dia. Ya, ya Tuhan, tolong tunjukkan kehendak-Mu bagi temanku ini, pekerjaan mana yang terbaik untuk dia. Apakah di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ya, Hmm. kita belum tahu nih kehendak Tuhan yang mana nih. A, B, atau C. Tapi ada nggak kehendak Tuhan yang lebih besar, yang lebih umum yang kita tahu? Ada. Contohnya, Tuhan berkehendak bagi kita untuk menguduskan hari Sabat. Iya. Ya, jadi dari A, B, C, yang C-nya ini nggak ada kompromi, sama sekali nggak mengizinkan untuk izin hari Sabat. Yang C ini sebenarnya nggak perlu didoakan lagi, Iya. Blacklist. blacklist. Jadi jangan kita pikir masih ada kehendak Tuhan di yang C. Maksudnya apa? Kalau kita udah tahu kehendaknya yang lebih umum, yang lebih besar, kehendaknya yang lebih spesifik itu nggak akan bertentangan dengan kehendak yang lebih besar. Kehendaknya yang lebih besar adalah kita menuruti perintahnya hari Sabat. Maka dari pilihan perusahaan kita, yang jelas-jelas nggak boleh mengizinkan kita bekerja di hari Sabat, itu pasti udah bukan kehendaknya. Doakan aja yang A dan yang B. Nanti dari A yang B dan B ini, itulah pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin masalah lingkungan kerjanya, masalah gajinya, masalah kesesuaiannya dengan jurusan kita, masalah tempat tinggalnya jauh atau dekat dari keluarga. Itu faktor-faktor yang kita bisa tanyakan, kehendakmu yang mana Tuhan. Tapi kalau udah jelas, contoh lain misalkan, ini pekerjaannya memang diharuskan untuk menipu ya, menjadi admin judi online. Nggak perlu berdoa lagi. Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendakmu? Itu nggak perlu lagi. Kita udah tahu itu nggak sesuai. Ya, jadi kadang-kadang ada hal yang nggak perlu digumulkan. Kadang-kadang, Iya. ya. Dan di sini prinsip besar yang sudah diketahui itu apa? Tuhan yang melepaskan Iya. bangsa Israel dari Mesir. Gitu ya. Jadi apapun yang Musa minta, yang spesifik-spesifik ini, itu nggak akan bertentangan dengan tujuan besarnya yang udah diketahui. Kehendak besar Tuhan yang udah diketahui. Gitu ya. Oke, lanjut. Ayat 12. Oke, ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ya, di sini argumen Musa adalah Tuhan, nanti kalau kalau engkau memusnahkan Israel ini, apa kata orang Mesir? Nanti orang Mesir bilang, ya, ternyata Israel itu dibebaskan, udah capek-capek dengan tulah-tulah, udah capek-capek dengan membelah laut berau, ternyata mereka dibebaskan cuma untuk dibunuh di padang gurun. Ya, emang Tuhannya mereka itu sadis gitu ya, gitu kan? Jadi Musa bilang, kalau engkau musnahkan Israel di sini, itu akan jadi ketawaannya, hina-hinaannya orang Mesir itu. Ya, doa yang sejati adalah doa yang ditujukan untuk nama baik Tuhan. Ya, Musa tadi waktu ditawarkan kemuliaan untuk dirinya sendiri, menjadi Abraham yang baru, ya menjadi bapak yang bangsa yang besar ya, Musa tolak. Tapi waktu nama Tuhan yang dihina, dia nggak terima, dia nggak mau, gitu ya. Ya begitu juga waktu kita mendoakan orang lain. Ya, tujuan utamanya bukan demi kemuliaan orang yang kita doakan, bukan demi kemuliaan kita yang berdoa,
tapi demi kemuliaan Tuhan, ya kan? Contoh dalam hal pekerjaan tadi gitu kan. Kalau seandainya ada orang percaya akhirnya meminta-minta, dan ya Mazmur juga bilang orang percaya nggak akan meminta-minta gitu kan. Tapi seandainya ada orang percaya, Tuhan tidak kasih pekerjaan, tidak meminta-minta, nanti namamu yang akan dihina Tuhan. Orang-orang akan bilang katanya aja percaya Tuhan tapi meminta-minta, ya kan? Mungkin itu salah satu contohnya. Ini ini saya hanya ilustrasi gitu ya, hanya ilustrasi mungkin itu salah satu contoh. Oke, lanjut ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ya, prinsip doa syafaat yang keempat. Doa syafaat yang benar itu harus berdasarkan apa yang sudah Tuhan janjikan dan kita yakin terhadap janji itu. Ya, di sini Musa merujuk kepada janji Tuhan kepada Abraham ya kan, kepada para bapak leluhur ya, Abraham, Ishak. Tuhan sudah janji loh kepada para bapak leluhur, ke Abraham, ke Ishak, janjinya begini, begini, begini. Ya, jadi Tuhan akan tepati janji itu. Saya percaya kamu akan tepati janji itu Tuhan. Maka jangan kamu salahkan bangsa Israel, gitu kan? Janjinya Musa. Sekarang Tuhan berjanji apa kepada kita? Ya, anak cucunya tidak apa berbahagialah orang yang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ya, Tuhan berjanji. Mungkin nggak janji kekayaan, tapi Tuhan berjanji bahwa orang benar tidak akan meminta-minta. Bisa jadi. Apalagi yang dijanjikan, Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Ya boleh kita tagih gitu kan. Karena kalau kita minta dan gak dikasih, ya berarti Tuhannya yang salah. Ya memang harus dikasih. Beliau yang janji. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Iya, harus ditagih. Kalau beliau nggak sertai sampai akhir zaman, ya berarti nggak menepati janjinya. Beliau yang salah. Jadi, waktu kita berdoa, kalau memang sudah jelas Tuhan janjikan itu, pergi aja dengan yakin. Ya, jangan anggap, wah ini nggak sopan lagi-lagi. Perhatikan Musa itu berdebat kayak gini, Tuhan nggak marah kan? Kok kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu, berdebat dengan aku? Enggak. Karena semua yang dia perdebatkan itu benar. Semua yang Musa syafatkan itu benar. Ya, saya nggak kebayang kalau Musa tiba-tiba membela Israel dengan hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang nggak sesuai dengan janji Tuhan, terus dia berdoa untuk kemuliaan diri sendiri. Itu mungkin akan ditolak gitu. Itu tipsnya, ya, tipsnya untuk berdebat dengan Tuhan. Wah ini agak agak berat ya. Ya tapi itu yang bisa kita pelajari dari Musa ya, Ya, setidaknya. cerita di Alkitabnya kan memang gitu. Begitu ya. Iya, Jadi kita bisa minta pada janjinya. Kalau dia Tuhan janji begitu ya, doakan tadi. Mungkin waktunya yang harus kita tunggu ya. iya, Tapi nggak benar. mungkin dia nggak tepati. Nggak mungkin dia nggak tepati. Gitu ya. Oke, sekarang ke bagian sulitnya, ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Oke, ya. Dikatakan Tuhan menyesal. Saya bacakan terjemahan baru edisi 2. Dikatakan, lalu Tuhan mengubah niatnya, mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Jadi, terjemahan baru edisi 2 menuliskan mengubah niat. Ya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukannya menurut Alkitab Tuhan itu tidak berubah. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak berubah menyesal? Menyesal itu kan artinya ada perubahan di situ. Atau dengan bahasa yang lebih vulgar, terjemahan baru edisi 2. Bagaimana mungkin Tuhan mengubah niatnya? Katanya dia tidak berubah. Ya, di sini kita sudah tidak belajar eksegesis lagi, tapi sekarang kita sudah masuk ke teologi, bahkan filsafat ya. Jadi kita harus keluar dari kitab Keluaran untuk menjawab ini ya. Kita buka Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, Tuhan tidak berubah.
Ya, beberapa orang membaca ayat ini dan langsung memahaminya sebagai Allah itu tidak berubah dalam cara apapun, gitu ya. Padahal kalau kita mau baca lebih teliti dari ayat selanjutnya, dari konteksnya, ya, itu sebenarnya kita bisa tahu kalau Allah itu tidak berubahnya dalam hal moral, bukan dalam segala hal Allah tidak berubah. Jadi Allah tidak berubah dalam hal moral maksudnya apa? Dulu Allah Maha Kasih, sekarang Allah Maha Kasih dan selama-lamanya Allah tetap Maha Kasih tidak berubah. Dulu Allah Maha Adil, Maha Adil, sekarang Allah Maha Adil dan selama-lamanya Allah akan Maha Adil, tidak akan berubah secara moral. Tapi dalam hal hubungan Allah bisa berubah. Ya, apa buktinya? Baca aja ayat selanjutnya. Tolong dibaca ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya, katanya, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Israel, sejak zaman nenek moyangmu, kamu itu sudah tidak menurut. Contohnya apa? Contohnya di Keluaran. Ya, itu kan nenek moyangnya orang yang di eranya Maleaki gitu ya, orang yang di Keluaran gitu. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kalau Israel kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada Israel. Syarat ya kan? Berarti kalau Israel tidak kembali, maka Tuhan juga tidak akan kembali. Artinya apa? Dalam hubungan bisa ada perubahan. Karena hubungan itu bisa dihancurkan dengan ketidaktaatan. Hubungan itu bisa putus karena ketidaktaatan. Jadi dalam hubungan ada perubahan. Tuhan bisa menarik diri waktu Israel tidak taat. Ya, jadi begitu kita baca ayat selanjutnya, langsung ada bukti bahwa Tuhan itu berubah dalam hubungan, bisa berubah dalam hubungan. Tetapi yang tidak berubah itu adalah dia dalam hal moral. Gitu ya, yang perlu kita ketahui ya. Karena dalam hubungan kan Tuhan itu terlibat dalam hubungan timbal balik ya, hubungan saling dengan umatnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali lagi ke keluaran yang tadi, keluaran 32 ayat 14. Ada 32 ayat. Ya, yang tadi kita sudah baca ya. Nah, sehingga waktu dikatakan eh, Tuhan itu menyesal, itu nggak seperti penyesalan manusia. Ya, kalau manusia itu kan menyesal karena dia bersalah. Ya, saya bersalah, makanya saya menyesali kesalahan saya. Tapi Tuhan itu kan karakter moralnya nggak berubah. Dulu dia benar, sekarang dia benar, dan selama-lamanya dia benar. Jadi nggak ada momen di mana dia bersalah dan menyesal. Nggak. Penyesalan Tuhan bukan karena bersalah seperti kita. Terus penyesalan Tuhan ini dalam hal apa? Makna makna penyesalan Tuhan itu adalah dalam artian membatalkan hukuman yang mau dia kasih. Itu aja. Dia mau kasih hukuman, umatnya bertobat, atau ada doa syafaat yang seperti Musa lakukan. Oke, aku batalkan. Jadi, apa ya kata yang lebih tepatnya ya? Membatalkan. Membatalkan, ya. Menyesal juga bisa, tapi membatalkan mungkin lebih mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia. Bukan menyesal, dulu salah, sekarang menyesal. Enggak, dulu dia benar, sekarang dia benar. Selama-lamanya benar. Tapi awalnya dia mau menghukum, umatnya bertobat, dan dalam hubungan itu bisa ada perubahan ya, dalam hubungan ya. Jadi bisa hukuman itu dibatalkan. Bisa. Ya inilah maksudnya Tuhan menyesal ya. Dan doa syafaat Musa ternyata berhasil membuat Tuhan menyesal. Ya, jadi jangan ragu untuk berdoa syafaatnya. Dan justru memang harus saling mendoakan. Kita harus sering-sering saling mendoakan ya. Katanya di Perjanjian Baru kan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Katanya kan gitu kan di Perjanjian Baru ya. Dan kita semua mengaminkan itu. Oke, silahkan ditanggapan. Eh, ya saya rasa sudah sangat lengkap ya dari apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Hansen. Doa syafaat dan kadang-kadang kita juga jarang berdoa untuk orang lain. Ataupun Hmm, kita berdoa itu untuk orang yang apa namanya, yang ada kepentingannya dengan kita, bisa dibilang seperti itu. Tapi Musa di sini luar biasa sekali ya. Sebenarnya sebenarnya Musa bisa aja terima kalau kita lihat, karena itu tawaran yang sangat menggiurkan ya kalau kita dipikir-pikir. iya. Jadi Kalau kita Bapak bangsa besar.
Ya, jadi Jadinya nanti Bapak Musa bukan Bapak Abraham jadinya Baba nanti. Abraham bener. Itu kayak menarik juga. Menarik juga, mana Musanya udah kesel lagi sama orang-orang itu kan. Iya, Kan dia kan juga bukan bukan pemimpin yang, mungkin dia pemimpin yang dihormati, tapi bukan berarti dia nggak capek kan ngurusin orang itu iya, gitu. Jadi dia mungkin kalau mengikuti manusianya dia juga kayak, wah enak juga ya gue terlepas dari orang-orang ini semua gitu kan. Selin banget mereka gitu. Atau bahkan dia nggak mencoba untuk berargumen ini nepotisme. Oh Tuhan musnahkan tapi Harun jangan musnah. Bisa juga lah, kan dia punya kepentingan. Jadi kan iya, sebenarnya banyak kemungkinan gitu yang bisa diambil. Tapi luar biasanya poinnya rendah hati ya. Menurut saya doa syafaat itu harus harus datang dari hati yang rendah hati. Nggak mungkin orang yang angkuh itu mau berdoa untuk orang lain. Bahkan apa namanya, menomorduakan kepentingan atau keinginan duniawinya untuk orang lain. Dalam konteks ini Musa. Jadi poin yang penting sekali menurut saya adalah rendah hati. Dan kadang-kadang itu yang kita nggak miliki, saya pribadi ya. Kalau kita mau berdoa untuk orang lain tuh kita nggak rendah hati terlebih dahulu untuk meminta. Dan rendah hati ini kan termasuk menerima jawaban Tuhan kan. Contohnya tadi kayak Mas Yansan bilang dalam ilustrasi itu, saya sangat suka ilustrasinya pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya kita udah tahu Tuhan tuh kasih yang ini, tapi kita nggak cukup rendah hati untuk mengambil yang itu. Kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang kita masih mau minta yang lebih, atau kita masih mau berargumen tentang sahabat tadi, kayak tapi gaji yang ke sana lebih tinggi. Padahal kita udah tahu itu sahabat. Itu kan butuh butuh kerendahan hati untuk menerima jawaban Tuhan juga kan. Dan itu iya. poin yang luar biasa sih menurut saya di cerita ini. Gimana menurutmu Mas Hasan? Iya. Eh, apa tadi Mas saya bilang ya? Iya, mengenai kerendahan hati ini. Ini ada hubungannya juga dengan iri. Iya, Anggaplah gini, kita iri dengan kesuksesan orang lain, ya kan? Bisa nggak kita bersyafaat untuk orang itu, mendoakan orang itu, susah sekali. ya Mungkin kan? Artinya jelas ada hubungannya kerendahan hati dengan doa syafaat. Ada satu orang teolog Protestan yang sangat terkenal yang namanya Gavin Ortlund, itu pasti tahu. ya, Di ya salah tahu. satu khotbahnya dia bilang gini, kalau kamu iri sama seseorang atas kesuksesan dia, cara paling ampuh untuk melawan rasa irimu adalah bersyafaat untuk orang itu supaya dia makin sukses lagi. Ini kamu iri nih sama orang, ini saudara iri sama orang. Kenapa dia sukses sekali, kenapa aku enggak, hidupku gini-gini aja. Cara paling ampuh supaya enggak iri adalah bersyafaat untuk dia supaya dia lebih sukses lagi. Jadi memang syafaat itu selalu berkaitan dengan bukan aku, ya. Iya. Bukan demi aku. Syafaat itu selalu gitu. Ini semua bukan demi kepentingan aku, demi nama baikku. Gitu ya. Ya, ada kutipan yang mau ditampilkan? Ini ada satu kutipan sangat singkat dari Spiritual Gifts volume 3 halaman 278. Musa dengan mulia melewati ujian tersebut. Ya kalau namanya sebut ujian ya. Jadi bisa jadi Masa tesnya juga. diuji sebenarnya ya. Jadi uji ya dong. Kan sebenarnya tawaran kan dari konteksnya. Musa Iya. melewati Musa dengan mulia melewati ujian tersebut dan menunjukkan bahwa minatnya terhadap Israel bukanlah untuk mendapatkan nama besar atau untuk meninggikan dirinya sendiri. Beban umat Allah ada di pundaknya. Allah telah mengujinya dan berkenan dengan kesetiaannya, kesederhanaan hatinya, dan integritasnya di hadapannya. Dan ia mempercayakan kepadanya sebagai seorang gembala yang setia, tugas besar untuk memimpin umatnya menuju tanah perjanjian. Dan eh, mengomentari ini ya Mas Jansen, kalau kita baca secara jelas runtutan ceritanya, sebenarnya Musa kan mungkin belum lihat patung lembunya seperti apa Hmm. dalam cerita ini. Kan dia belum turun, Hmm. ya kan? Nanti kan dia turun baru dia Iya. ya marah gitu. Nanti kita ini. Tapi kan sebenarnya dia belum turun ya. Jadi Musa ini Iya. kalau saya Musa ya, aduh apalagi lah orang ini buat. Ngerti nggak sih kayak apalagi lah orang ini buat gitu Iya. loh. Dia nggak tahu apa yang mereka buat, Iya. tapi dengan mungkin amarah Tuhan, ada bicara Tuhan, kita nggak tahu secara detail, tapi kita tahu bahwa ada amarah Tuhan di pelajaran sekolah sahabat gitu ya, amarah Tuhan yang benar gitu kan, amarah Tuhan yang Musa mungkin bisa rasakan karena saking dekatnya dia dengan Tuhan, jadi dia rasa gitu. Dan Musa ini kayak ini ya, langsung mengamankan, ya udahlah apapun yang mereka buat di bawah aku nggak tahu secara detail gitu ya, atau gimana ya, tapi yang penting mereka jangan musnah dulu lah. Luar biasa sekali loh, hebat banget Musa ini. Iya. Iya. Mantap. Mungkin itu. Iya. Bukan hanya Musa tidak tahu apa yang mereka buat di bawah, Musa nggak tahu kalau namanya dijelek-jelekan di bawah. Iya kan Ya, mereka juga kesal sama Musa. ya.
Perhatikan tadi bahasa aslinya bilang boshes, mereka malu sama Musa. Itu yang pertama. Iya, iya, Terus iya. kedua, cara mereka menyebut Musa itu bukan hanya dengan nama, tapi apa, Zemoshe, si Musa ini. Ya, Susah. jadi mereka si Musa ini, mereka menyebut Musa itu dengan agak merendahkan, agak mengejek gitu ya. Jadi bukan hanya mereka menyembah berhala, mereka itu sejak awal sudah menjelek-jelekan Musa di bawah. Ya, Benar. tapi Musa, ya Musa nggak tahu itu, dan apapun yang terjadi Musa tetap mau bela Israel Iya, gitu ya. iya, Itu luar yang biasa. terjadi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita Oke. baca ayat 15 sampai 20. Keluaran 32 ayat 15 sampai 20. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya, jadi kan di sini ya, Musa memecahkan loh-loh yang berisi 10 hukumnya. Jadi seperti bangsa Israel yang telah memecahkan hukum itu dengan melanggarnya, Musa memecahkannya secara fisik. Batunya yang dipecahkan. Ya. Walaupun Musa nggak melanggar, tapi batunya yang dipecahkan oleh Musa ya. Ya. Dan ya Tuhan tetap menegur itu ya, meskipun ini bukan kesalahan yang sefatal kesalahan bangsa Israel, tapi Tuhan tetap tegur. Ya. Dan Tuhan suruh Musa untuk pahat sendiri nanti batunya. Kamu bikin lagi batunya, bikin sendiri, pahat sendiri. Setelah Musa nanti pahat dua loh batu yang baru, baru dikasih ke Tuhan dan Tuhan akan tulis perintah-perintahnya lagi ya. Ya, dan saya rasa hukumannya nggak terlalu berat juga ya. Ya, Hanya disuruh untuk memahat ulang karena memang kesalahannya juga bukan kesalahan yang fatal ya saya bilang ya. Justru itu bentuk kemarahan dia terhadap eh, ya bobroknya bangsa Israel. Tapi bagaimanapun memecahkan buah batu buat Tuhan, buatan Tuhan itu kan tetap salah gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ayat 21 sampai 24. lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepada aku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ya, ya, Musa menegur Harun dengan sangat keras ini ya. Kenapa Harun kamu menyerah sama tuntutan mereka? Ya, Harun ya coba bikin alasan gitu ya. Yang pertama Harun mencoba menyalahkan orang lain, menyalahkan bangsa Israel ya. Perhatikan kata-kata Harun di ayat 22. Bangsa ini jahat semata-mata. Jadi bangsa ini yang jahat, bukan aku, kata Harun gitu. Kemudian di ayat 23, mereka berkata kepadaku. Mereka yang bilang, mereka yang nyuruh. Jadi mereka yang jahat Musa, bukan aku. Itu kata Harun. Ya Harun beralasan dengan menyalahkan bangsa Israel. Oke. Dan yang lebih parahnya lagi, itu adalah yang di ayat 24. Iya, Harun mencoba membohongi Musa. iya, Ya. Harun bilang, ini emas, aku lemparkan ke api, tiba-tiba emasnya jadi patung. Ya, ya memang Musa nggak melihat itu semua terjadi. Tapi Musa nggak sebodoh itu juga, gitu ya. Ini emas, aku masukkan ke api, tiba-tiba emasnya jadi patung. Ya, sementara tadi kita sudah baca di ayat 3 kan, Keluaran 32 ayat 3. Sorry, ayat 4. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat, dan membuat anak lembu tuangan. Jadi, berdasarkan ayat 4,
Ya, ini dirancang dulu, ya, dibikin dulu blueprintnya, seperti dia cuci lah gitu ya. Kemudian apa diukir, dipahat sampai jadi patung lembu emas. Jadi ada pekerjaan aktif membuat itu. Ini bukan sihir, ya, magic tiba-tiba jadi. Enggak, ya. Akhirnya bukan hanya menyembah berhala, Harun pun sampai harus berbohong gitu kan, untuk menutupi dosa penyembahan berhalanya, ya. Ya, dan ini sangat ironis, sangat sekali ironis ya. Ya, silakan Bil, tanggapannya. Iya. Dan ya kalau di pelajaran kita kepemimpinan yang gagal ya itulah. Ini contoh yang luar biasa ya. Dan eh, kalau kita lihat ya cara Musa mengomentari ini, dia bilang sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Artinya sebenarnya adalah kalau saya baca, aku nggak baca detail Ibraninya ya, tapi kalau aku lihat dari wordingnya ini seolah-olah sebenarnya Musa tahu bahwa bangsa Israel ini memang kacau aja bangsanya, ngerti nggak sih? Jadi Hmm, bangsanya adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ngikut apa maunya mereka, sehingga kalau pemimpinnya itu kompromi ya udah semuanya ini bakal ya. semuanya bakal Jadi mereka kuncinya nih di pemimpinnya. kuncinya di pemimpinnya. Kalau Makanya pemimpin Musa selama ini tegas dan kuat ya. Eh, kalau pemimpinnya itu lemah, makanya dia bilang sehingga engkau mendatangkan seolah-olah kredit mereka hancur ini gara-gara Harun. Kenapa? Karena Musa tuh tahu bangsa ini tuh adalah bangsa yang mudah digiring dan ini apa namanya eh ya akan mengikut apa kata pemimpinnya gitu dalam Ya, konteks ya. ini. Coba kita cek bahasa Ibrani ya. Nah, Ayat 21 ya. ada satu. Ya, Vayomer Moshe berkatalah Musa el Aharon kepada Harun ya. Me'asa leha, apa yang kamu lakukan? Ha'am haze, bangsa ini. Hi heveta, karena kamu membawa ya alaf atas mereka. Ata'a, dosa. Hmm. Itulah dosa besar ya. Jadi ya udah sesuai terjemahannya, Bim. Terjemahannya Ya, tepat ya berarti ya. literal ya. Kamu Iya, membawa membawa. ya. Jadi Musa credited to Harun, artinya Musa tahu bahwa ini nggak mungkin bangsa ini tiba-tiba buat patung, ini nggak mungkin. Pasti ada semacam dialog, pasti ada semacam apa yang harus lewat Harun dulu. Karena bangsa ini Hmm, tahu perwakilan Musa di situ adalah Harun, gitu kan? hmm, Yang hmm. jadi yang menjadi pengganti Musa pada saat itu, selagi Musa pergi. Jadi Musa nih belum dia langsung nyari aja si Harun gitu kalau kita lihat mana nih Harun, mana ini nggak mungkin nih orang kayak gini kalau nggak ada ngerti ya. Iya, iya, Itu luar biasa sekali. Jadi iya, pengaruh pemimpin itu ya, wah gila sih. Harun iya. dan Musa aware gitu. Jadi pembelaan pertama Harun sebenarnya udah nggak valid karena Musa udah tahu kalau bangsa ini itu memang memang kacau semata-mata jahat itu ya. Nah 24 dia berbohong. Nah, berarti Musa ini kalau kita tuh kasih kita lihat anak kecil berbohong padahal kita udah tahu gitu. Iya, Apa iya, ini? iya. Mungkin itu kalau Ya, kalau kita aplikasikan ini bagi jemaat sekarang ya, apakah ada peran dari tua-tua yang menyebabkan iya dosa bagi jemaatnya? pasti ada. Ya, nah tolong itu direnung-renungkan lagi ya. Iya Jangan jangan beralasan ya memang mereka ini kan begini, mereka ini begitu. Ya, itu untuk itulah kamu jadi pemimpin iya benar. ya, untuk menuntun jemaat gitu. Kalau jemaat rusak terus pemimpinnya, ya tapi kan saya begini terpaksa karena mereka ya, untuk apa jadi pemimpin gitu loh. Iya kan harus memimpin ke yang benar. Iya. Oke. Ada kutipan yang mau ditampilkan? Untuk ini enggak. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan ke ayat 28 gitu. Keluaran 32 ayat 28. Dan berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sorry, 28 ya. 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 Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ya. Karena pemberontakan mereka ya, jadi terjadilah tragedi ini ya. Ada banyak orang mati. Ada 3.000 orang mati. Ya. Kami nggak akan bahas di video ini, tapi kami sudah bahas tentang 3.000 orang yang mati ini di diskusi Sekolah Sebat Channel. Iya, Jadi saudara benar. saudara bisa tonton di sana ya. Ya, karena di sini kami bahas banyak hal yang belum di cover di sana. Ya, Benar. tapi yang sudah dibahas detail di sana, ya kami nggak bahas lagi di sini ya. Gitu. Supaya ya saling melengkapi. Gitu ya. Ya, Oke, kita lanjut Bill. Ayat 30 sampai 32. aku tulis dulu di sini biar Oke.
Pelajaran 11. Kita lanjut di Keluaran 32 ayat. 30 sampai 32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mendapat pengadaan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alam emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ya, ya Musa naik lagi ke Tuhan. Ya. Iya, Dan sekarang Musa nggak main-main ya. Kalau kalau tadi Musa itu berdebat, berargumen. Sekarang Musa bahkan menawarkan dirinya sendiri. Tuhan, kalau kamu nggak mau ampuni mereka, mending kamu mending kamu hilangkan aku dari kitab kehidupan. Artinya apa? Aku nggak selamat tuh nggak apa-apa asal mereka selamat. Ya, Musa mau tukarkan nyawanya dalam kekekalan asalkan Israel selamat. Itu gila itu. Ya, ya mungkin karena Musa sudah pernah berdebat dengan Tuhan di pasal 3, kita dia expect dia tahu. akan berdebat lagi. Tapi Iya, yang ini mungkin kita nggak expect ya, dia akan lakukan hal yang sejauh ini ya, menawarkan dirinya sendiri. iya, Hapus aku dari kitab kehidupan, mending aku nggak usah selamat, nggak apa-apa, asal mereka selamat. Ya. Itulah kenapa Musa ini adalah tipologi untuk Yesus. Ya. Apa yang Musa mau lakukan ini, nanti Yesus yang menggenapi. Seperti Musa mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Israel. Nanti Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya untuk keselamatan semua manusia. Ya, perhatikan itu ya. Waktu kita melihat Musa ini aja ya, kita nggak habis pikir. Apalagi Yesus ya. Yesus lebih lagi dari Musa kan. Yesus adalah Tuhan sendiri, menjelma jadi manusia. Kita melihat Musa sampai seperti ini aja, kita udah geleng-geleng kepala. Kok mau-maunya? Sebegitunya dia mengorbankan diri. Apalagi Tuhan sendiri. Ya. Nah, sekarang coba kita baca bahasa Ibrani ya. Ayat 32-nya ya. Ya, Violeta. Dan sekarang, ibtisa hatatam. Ya, dan sekarang, jika kamu mengampuni dosa mereka, kata mereka. Ve'im ein, dan jika tidak, meh, meheni, nah, hapuskan aku segera. Miseverha dari kitab Asyir Katafta yang kau tuliskan. Ya. Perhatikan, kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mengampuni. Ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah tisa. Tisa itu artinya adalah kamu nasa. Jadi akar katanya adalah nasa. Nah, nasa itu artinya apa? Nasa itu artinya adalah mengangkat, memikul, menanggung ya, gitu ya. Jadi sebenarnya waktu Musa meminta Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel, itu Musa sedang meminta Tuhan untuk mengangkat, memikul, menanggung dosa bangsa Israel. Jadi kalau kita belajar dari bahasa Ibrani, konsep pengampunan itu apa? Mengampuni kesalahan seseorang, ya, terutama Tuhan ya, itu artinya adalah mengangkat, memikul, menanggung kesalahan orang itu. Yang mungkin dalam terjemahan kita nggak melihat gitu ya, mengampuni ya mengampuni. Tapi begitu baca bahasa asli, oh kalau dia mengampuni berarti artinya dia yang tanggung, dia yang angkat, dia yang pikul, ya. Nasa itu ya. Nah, coba kita bandingkan ini ya dengan Yesaya 53 ayat 4. Tolong ditampilkan. tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ini adalah sebuah nubuatan tentang Mesias ya, sebagai hamba yang menderita gitu ya. Kita nggak akan sempat untuk bahas konteksnya. Dan lagi pula ini bukan pelajaran tentang Yesaya gitu ya. Tapi perhatikan ya, dijelaskan bahwa Mesias
hamba yang menderita itu, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi Mesias itu menanggung penyakit kita. Dan itu kata yang sama dalam bahasa Ibrani-nya, nasa. Ya, kita buka aja supaya lebih yakin. Ya. Ya, 53. Oke. Akan tentu saja halayin penyakit kita, nasa. Itu ada pengulangan tuh. Itu artinya dia. Nasa itu artinya dia menanggung. Jadi dia menanggungnya. Maksudnya Hmm. pastilah dia menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Bahkan ada Dan dalam bahasa Ibrani ada penekanan seperti itu. Gimana? di NSB-nya kelihatan that he himself. Iya, iya. Nesby menerjemahkannya sangat mendekati bahasa asli ya. He Iya, himself, dia sendiri, dianya diulangi, gitu ya. bukan orang lain. Ya, Nggak digantikan orang. bukan. Ya, sebenarnya, however it was our sickness that he bore itu udah menunjukkan kalau bukan orang lain. Iya benar. Tapi ditekankan lagi, he himself, dia sendiri. Kalimatnya jadi bertele-tele, tapi itu penekanannya, Hmm. gitu kan? Sesuai bahasa Ibrani-nya. Ya, dan memang seperti itulah yang namanya mengampuni dosa. Bagi Tuhan untuk nasa dosa manusia mengampuni, maka Mesias yang adalah Tuhan sendiri harus menanggung dosa manusia, nasa. Konsepnya memang begitu. Ya, dan itu digenapinya kapan? Di kayu salib. Di kayu salib. Ya, kayu salib lah puncak dari penebusan. Apa yang kita lihat di Keluaran 32 ini sebenarnya adalah bayang-bayang terhadap apa yang akan Yesus lakukan di kayu salib. Ya, sekarang berbicara tentang dosa. Kita juga pernah berdosa, bukan cuma orang Israel. Meskipun kita nggak sembah patung lembu emas, ya. Jadi jangan kita merasa lebih baik. Dan faktanya kalau kita diampuni nasa, itu berarti dosa kita sedang ditanggung dan dipikul nasa. Maka hargailah keselamatan yang sudah diberikan oleh Sang Mesias Tuhan sendiri. Ya, silakan tanggapan. Iya. Kalau saya lihat ya dari cara Musa untuk naik ke gunung lagi, mungkin dengan ekspresi yang sangat kesal, ya mungkin dia nggak tahu waktu dia berargumen pertama dia nggak tahu separah itu gitu. Jadi dia mungkin berani saja berargumen. Iya, Atas lebih parah itu kalau kita lihat ya cara dari bahasanya, ah, gitu kan, bangsa ini telah berbuat dosa besar, gitu kan. Dan apa ya? eh, Ada suatu nuansa, ada suatu eh, rasa yang saya lihat dari cara Musa untuk naik yang kedua itu adalah desperate, desperate. Berbeda dengan yang tadi yang kita baca. Musa itu seolah-olah tadi itu kayak apa ya? Teologi sekali dia. Ya Tuhan janji ini, jadi masih wah mantap lah. Walaupun rendah hati, masih rendah hati tentu. Tapi maksud saya berbeda cara dia yang kedua ini. Dan yang kedua ini kan bukan berargumen. Dia nyerah aja gitu. Udahlah, kalau ini. ya, Dan menurut saya itulah menggambarkan manusia ya. Manusia itu posisinya adalah desperate. Manusia itu posisinya adalah nyerah. Nyerah dalam arti apa? Kita nggak bisa selamat kalau bukan Tuhan yang menanggung dosa kita. Sama seperti ekspresimu saya, dia nyerah aja, udah nggak bisa lagi Tuhan ini bangsa ini memang udah kacau ini. Kalau perlu ya udahlah namaku aja gitu, ya kan? Dia nyerah dengan kondisi ini, nggak ada lagi yang bisa mampu menanggung, mengampuni gitu ya. Dosa orang ini saking besarnya dosanya, yang dia mungkin nggak tahu tadi waktu masih di atas. Dan saya rasa itu ya. Bagi tadi Mas Hansen ada bilang bahwa kita harus lebih bisa mengapresiasi, menghargai apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Saya rasa kalau kita masih tinggi hati dan masih merasa apa namanya tidak layak gitu, masih merasa layak, sorry, maka kita nggak akan mampu mengapresiasi apa yang Tuhan lakukan. Harus kita harus sampai di titik Musa dalam hal ini. Dia bilang Tuhan besar sekali dosa ini kan lihat katanya dia besar sekali ya. Terus kalau kita lihat dosa kita sendiri, ya mungkin tadi kita nggak buat patung lembu emas, tapi kalau kita lihat semua dosa kita dari kita sejak kita lahir yang bisa kita ingat, apakah kecil? Ya kan besar sekali, sangat besar sekali, iya, luar biasa besar. Nah, di saat kita mengapresiasi, apa bukan mengapresiasi, di saat kita sadar bahwa dosa kita itu sangat besar, yang udah nggak ada harapan lagi, disitulah baru kita bisa, menurut saya ya, bisa mengapresiasi, oh luar biasa yang Tuhan lakukan. Selagi kita merasa kita nggak berdosa, nggak untuk apa kita ada penyelamat itu kan? Ngapain kita hmm, merasa perlu Tuhan? Tapi karena kita lihat diri kita itu sangat kotor,
Itu baru kita, wah luar biasa yang Tuhan lakukan untuk menanggung gitu ya, kata yang tadi ya, NASA itu. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Ya, ada kutipan yang mau ditampilkan, Bin? Enggak, yang ini enggak. Ya. Ya, ini saya sudah sampaikan berulang-ulang di mana-mana ya. Hmm. Tapi surat Kolose bilang serakahan adalah penyembahan berhala. Jadi ya tolong direnungkan kembali hal itu ya. Dan waktu kita berpikir keserakahan itu mikirnya uang gitu ya. Itu Iya, termasuk salah satu. Tapi keserakahan itu kan artinya mengingini. Ya, itu iya. termasuk dalam hal kekuasaan, dalam hal seksual, ya, dalam hal banyak hal gitu loh. Ya. Jadi serakah itu jangan hanya pikir oh korupsi, enggak gitu ya. Selingkuh itu serakah gitu ya. Selingkuh itu serakah ya. Main politik di apa di pemilihan pegawai jemaat itu juga serakah gitu ya. Iya, 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 iya. Meskipun korupsi juga jelas iya, saya nggak bilang itu enggak, dan itu parah sekali juga gitu ya. Jadi kalau masalah penyembahan berhala ya, kita semua rentan lah untuk jatuh ke sana ya. Jadi jangan Iya, ada yang berbangga diri. Oke, kita bisa tutup ya, Bil ya? iya, iya. Kita bisa tutup. Oke, kita rangkum poin-poin diskusi. Yang pertama adalah eh, di Keluaran 32 ayat 1 ya, dikatakan bahwa bangsa Israel malu, bangsa Israel kecewa karena Musa tidak kunjung turun ya. Nah, perhatikan bahasa Ibraninya itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia belum kelihatan. Oke, sehingga mereka merasa orang yang biasanya menghubungkan mereka dengan Tuhan gak ada lagi. Sekarang mereka butuh sarana ya. Sarananya apa? Berhala. Sehingga mereka minta dibuatkan Allah, mereka minta dibuatkan patung emas. Ya, masih di poin nomor satu, lanjut ke ayat 2 sampai 4 ya. Harun di situ justru menurut, ya kan? Di pasal 24, Musa sudah bilang, tunggu dia kembali, tunggu Musa kembali. Harun bukannya membantah bangsa Israel, Harun malah nurut, ya. Akhirnya mereka membuat patung lembu emas itu. Emasnya adalah emas dari rampasan Mesir yang harusnya untuk bait suci. Mereka malah buat untuk jadi berhala, gitu ya. Kemudian di ayat 5, ya, Harun membuat mezbah dan mengatakan bahwa besok adalah hari raya bagi Tuhan. Nah, padahal hari raya bagi Tuhan dalam Keluaran itu selalu merujuk kepada Paskah atau hari raya roti tidak beragi, mengingatkan terhadap Tuhan yang membebaskan dari Mesir. Sekarang hari raya bagi Tuhan malah bicara tentang hari raya untuk patung lembu emas. Ya, dan mereka memang bilang patung lembu emas itu yang melepaskan dari Mesir ya. Itu gilanya ya. Itu masih poin nomor satu, Bin. Oke, oke, oke. Oke, itu poin nomor satu. Sekarang poin nomor dua. Ya, di poin nomor dua dikatakan dalam terjemahan baru mereka bersukaria. Ya, tapi apa maksudnya mereka bersukaria? Dalam bahasa Ibrani itu adalah kata sahek. Ya. Artinya secara literal adalah tertawa atau bermain. Tapi dalam beberapa konteks, sahek bisa diartikan dengan konotasi seksual. Artinya mereka bermain dalam hal seksual. Jadi waktu mereka menyembah berhala, ya, di dalamnya itu ada pesta seksual besar-besar, ya kan? Dari mana mereka dapat itu? Dari apa yang mereka lihat. Anak lembu itu adalah simbol kesuburan. Waktu mereka menyembah simbol kesuburan, yang di otak mereka cuma kesuburan, cuma akhirnya mereka menyembah berhala dengan pesta seks. Ya. Dan aplikasinya bagi kita ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan mencerminkan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Yang lainnya akan sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menyembah yang lainnya ini yang akan mengontrol kita, yang akan menjadi salah guna. Ya, itu ya. Yang ini ayat 6 ya, Bila, Keluaran 32 ayat 6 ya. Oke. Oke. Selanjutnya di ayat 7 ya, 7 sampai 13. Di situ ada beberapa prinsip doa syafaat ya. Yang pertama adalah doa syafaat itu
tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, tapi menolak kemuliaan bagi diri sendiri. Ya. Kemudian doa syafaat itu ditujukan untuk nama baik Tuhan. Ya. Kemudian doa syafaat itu berdasarkan janjinya Tuhan. Oh iya, sorry. Sebelum yang kedua itu harusnya adalah doa syafaat itu harusnya berdasarkan kehendak Tuhan yang sudah diketahui. Ya. Jadi kehendak Tuhan yang sudah kita ketahui yang lebih umum itu apa? Yang spesifik ini nggak mungkin bertentangan dengan yang umumnya. Ya. Baru yang ketiga dan keempat itu ya. Ya. Yang ketiga ditujukan untuk nama baik Tuhan, yang keempat berdasarkan janji Tuhan yang kita yakin akan ditepati olehnya. Nah, kemudian dilanjutkan ke ayat 14 ya. Di situ ada isu teologi yang susah. Dikatakan Tuhan menyesal atau Tuhan mengubah niat menurut TB2. Kok bisa bukannya Tuhan tidak berubah? Ya, kita bisa bandingkan dengan Maleakhi 3 ayat 6 dan 7 ya. Tuhan itu tidak berubah dalam hal moral. Dulu dia maha benar, maha kasih, maha adil. Sekarang dia maha benar, maha kasih, maha adil. Maka selama-lamanya dia akan tetap maha benar, maha kasih, maha adil. Jadi hal moral Tuhan tidak akan berubah. Tapi dalam hal hubungan Tuhan bisa berubah. Ya, kalau umatnya setia, dia akan tetap dalam hubungan itu. Kalau umatnya tidak setia, dia akan menarik diri. Itu jelas sekali di Maleakhi itu ya. Kalau kamu berbalik, aku berbalik. Kalau kamu tidak berbalik, ya logikanya kan gitu ya. Kalau kamu tidak berbalik, ya aku tidak berbalik. Itu kan. Nah, dan waktu dikatakan Tuhan menyesal, itu bukan Tuhan menyesal karena kesalahan seperti manusia. Ya. Kalau Tuhan menyesal itu artinya apa? Tuhan membatalkan keputusannya untuk menghukum. Itu ya. Jadi ada yang berubah dalam hubungan. Ada pertobatan itu kan mengubah relasi kan pertobatan kan. Ada syafaat itu kan mengubah relasi. Jadi hukumannya dibatalkan. Itu maksudnya. Bukan menyesal dalam arti, oh dulu aku salah, sekarang aku menyesal. Enggak, itu kita. Tuhan kayak gitu. Ya. Oke, lanjut poin selanjutnya ya. Poin kelima di ayat 15 sampai 20 ya. Di situ Musa memecahkan dua loh batu ya. Itu menggambarkan bagaimana Israel telah memecahkan hukum dengan melanggar. Sekarang Musa memecahkan fisik batunya. Ya. Tapi Tuhan hukum Musa nanti dengan Tuhan suruh Musa kamu buat sendiri, bikin ulang gitu ya. Dan nanti Musa akan lakukan. Setelah itu Tuhan akan tulis ulang hukumnya di batu yang Musa buat gitu ya. Masih di poin nomor 5 ya. Di ayat 21 sampai 24 Musa menegur Harun ya. Dan Harun malah menyalahkan bangsa Israel. Lebih parahnya lagi Harun malah berbohong. Dia bilang bahwa patungnya itu muncul sendiri waktu emasnya dilempar ke api. Padahal jelas-jelas di ayat 4 dikatakan ya bahwa ya memang itu diukir, dirancang dan diukir gitu ya. Jadi untuk menutupi dosa penyembahan berhalanya dia sampai berbohong. Ya dan ada sedikit tambahan ya di ayat 28 bahwa akhirnya ada 3.000 orang yang tidak bertobat dan 3.000 orang itu mati. Ya, ini pembahasan yang sangat penting ya untuk dibahas di sekolah sahabat kalau ada pertanyaan ke arah sana ya. Jadi saya sarankan nonton yang di Hope Channel ya supaya mengetahui apa yang kami bahas tentang 3.000 orang yang mati ini gitu ya. Tapi mungkin kalau nggak ada pertanyaan ke sana ya ini bisa-bisa aja di skip gitu ya sebenarnya. Ya, yang saudara sesuaikan aja dengan kelas masing-masing ya. Eh, poin nomor 6 ya. Poin nomor 6 adalah Musa naik lagi kepada Tuhan. Dan sekarang Musa menawarkan menghapus namanya sendiri dari kitab kehidupan. Nyawanya sendiri dalam kekekalan itu dipertaruhkan asalkan Israel diampuni. Ya. Dan ini adalah tipologi bayangan untuk Yesus yang nanti mau mengorbankan nyawanya untuk mengampuni dosa manusia. Ya. Dan pembahasan dari bahasa Ibrani-nya ya, kata mengampuni dalam bahasa Ibrani itu adalah nasa yang artinya mengangkat, memikul, menanggung. Artinya waktu Tuhan mengampuni dosa manusia, itu Tuhan mengangkat, memikul, menanggung dosa manusia. Dan itulah yang memang dilakukan oleh Sang Mesias. Ya, di Yesaya 53 ayat 4. Jadi waktu kita berpikir tentang pengampunan, ingatlah, dia yang mengampuni nasa dosa kita, itu adalah dia yang menanggung, memikul.
mengangkat dosa itu. Ya, ya sampai di sini. Apa ada tambahan lagi, Bil? Cukup. Cukup ya. Nah, pengumuman sedikit, Bil. Kita ada seri terbaru. Silakan. Oh iya, benar sekali, saudara-saudara sekalian. Oke, nah, bagi saudara yang mengikuti channel kami, kita ada rilis satu seri terbaru, ya, seri tentang Trinitas. Nah, ini seru ini. Dan eh, saudara bisa nonton aja ya di video terbaru. Nanti mungkin sebelum video ini pasti, ya, karena video ini akan rilis. Dan sebelum video ini saudara bisa lihat itu di urutan video kita. Nah, ini yang paling terbaru saat ini ya, saat video ini direkam. Pelajaran yang direkam itu adalah Trinitas bagian satu, doktrin kealahan dalam Alkitab. Dan kali ini kami tidak sendiri. Kami bersama pakar dari eh, apa namanya, White Estate, ya, tulisannya White, dan juga sejarah gereja. Adalah Pendeta Doni Krisutianto, ya. Beliau adalah dosen di IAS, Associate Professor di sana. Luar biasa sekali, saudara. Eh, di bagian pertama ini kita akan belajar tentang doktrin kealahan dalam Alkitab, konsep Trinitas dalam Alkitab, siapa saja pribadinya, begitu. Jadi saudara bisa mengikuti. Dan luar biasa sekali banyak pertanyaan yang saya rasa saya secara pribadi baru temukan juga jawabannya di saat kami merekam itu, gitu ya. Mungkin jawabannya, mungkin konsepnya saya sudah tahu, tapi cara wordingnya, apa namanya, cara menyampaikannya supaya itu lebih baik, nah itu Pendeta Doni lebih Cara mensistemkannya. mensistemasikannya itu loh, urutannya, ininya, semuanya lah. Itu Pendeta Doni jauh jauh lebih baik. Jadi saya minta dengan hormat gitu ya, saudara boleh nonton itu karena itu adalah doktrin yang sangat penting sekali ya, kalau gereja Advent itu bagian paling awal dari 24 doktrin ya, setelah kitab suci, setelah itu kan Trinitas gitu ya, Bapa, Anak, Allah, Roh Kudus. Trinitas. Jadi itu doktrin kedua sampai kelima itu. Nah, itu luar biasa. Dan ini baru bagian pertama. Kita ada tiga bagian ya. Ini bagian pertama. Jadi saudara nantikan gitu ya. Akan rilis tiap Senin. Kalau saya nggak, Ya, kalau bisa. ya, Rilis tiap Senin yang Trinitas ini. ya. Mungkin itu. Dan nanti akan ada sesi dua. Sesi dua itu adalah Trinitas dalam sejarah gereja. Sesi tiga adalah Trinitas dalam tulisan Ellen White. Dan itu Ya. akan semakin detail lagi pembahasannya. Tapi Ya. saudara nggak akan bisa mengerti pembahasan sesi 2 dan sesi 3 kalau sesi satunya nggak saudara tonton dulu dan pelajari benar-benar. Ya. Benar. Karena Benar. waktu kita ngomongin sesi 2 Trinitas dalam sejarah gereja, dan sesi 3 Trinitas dalam Ellen White, konsep tentang Trinitas dalam Alkitab itu harus sudah nempel dulu. Jadi waktu Benar. kita ngomong ini, oh iya, kita ngomong satu konsep A, konsep B, kita langsung ingat, oh di Alkitabnya begini, di Alkitabnya begini. Ya, Iya. nggak mungkin di sesi 2 dan sesi 3 harus diulang-ulang lagi, ya kan? Yang dari Iya. pertama. Ya, jadi ya tolong dipelajari juga ya selain sekolah sahabat ya. Tentu Trinitas ini juga doktrin yang esensial, doktrin yang sangat penting ya. Iya. Jadi harus kita pelajari juga, apalagi banyak isu tentang ini di jemaat kan, seperti itu. Banyak sekali. Dan saudara Ya, nggak usah takut ya, karena isu itu kami tanyakan di video-video ini. Jadi kami ini kan ya, dalam hal ini bukan narasumber, jadi kita mewakilkan gitu, mewakilkan keresahan. ya, Jadi saudara, nonton aja deh nanti, ikutin ini seru, gitu. Ada ya. lagi, Mas Yansen? Cukup, cukup. Oke, baik saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita ya. Jadi saudara punya banyak PR nih, nonton Home Channel, nonton Trinitas, dan nonton Kimbo Iya, ini. ya. Memang kan waktu luang harus dipakai untuk merenungkan Iya, firman Tuhan ya, bener tadi kutipannya ya. Baik, daripada main medsos kan, mending ah, ya, nonton. nonton ini banyak sekali pelajaran berharga. Dan saya juga banyak banyak kegiatan untuk mengedit berarti. Iya, Oke. Kita akan tutup pembelajaran soal sahabat kita. Saya akan pimpin kita dalam doa. oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah belajar firman-Mu dengan semua kelemahan kami dan keterbatasan kami sebagai manusia. Bantu kami Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh hadir dalam hati kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti, boleh mengingat, dan boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa, janji-Mu kepada kami untuk menyertai kami selalu, dan terlebih khusus
Kami berdoa untuk pemimpin diskusi yang akan mengajar supaya mereka diberikan hikmat. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Sampai di sini saudara pelajaran kita. Shalom. Shalom.